Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang adat dan ma'dud atau bilangan dalam bahasa Arab 1 sampai 1000. Sebelumnya, kami akan menjelaskan adat dan ma'dud. Adat adalah bilangan seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan ma'dud adalah yang dibilang. Contohnya 3 rumah, 1 istri dan seterusnya. Dalam bahasa Arab terdapat mudzakkar dan muannas, di mana mudzakkar adalah untuk laki-laki dan muannas adalah untuk perempuan. Contohnya seperti Muhammadun Jamilun, di mana Muhammad adalah laki-laki, seorang laki-laki, maka Jamilun mengikuti sifat laki-lakinya atau mudzakkar. Dan contoh muannasnya yaitu Aisyatun Jamilatun, di mana Aisyah adalah seorang perempuan, maka Jamilatun mengikuti sifat muannasnya. Dan saya akan menjelaskan bilangan 1 sampai 2 dalam bahasa Arab. Kaidah bilangan 1 sampai 2 sangat mudah, yaitu letak ma'dud ada di depan dan ada di belakangnya. Harokat ma'dud dan adat sama. Ma'dud berbentuk isim mufrad atau tunggal. Dan contoh bilangan 1 sampai mudzakkar. Contohnya Thalibun adalah ma'dud atau yang dihitung, dan wahidun adalah adat atau bilangan. Karena wahidun adat, maka ia diletakkan setelah ma'dud. Selanjutnya, contoh bilangan 1 sampai 2 mu'annas. Karena mu'annas adalah untuk perempuan, terdapat adanya huruf tak marbutoh di ujung kata, maka kita memakai adat untuk mu'annasnya juga. Contoh lainnya, Sayyarotun wahidatun. Karena ma'dud mu'annas, maka adat mengikuti ma'dud. Hitungan 1 sampai 2 mengikuti kaidah na'at dan man'uj, di mana ma'dud merupakan man'uj dan adat merupakan sifat. Sifat dan yang disifati harus sama dalam jenis. Selanjutnya yaitu bilangan 3 sampai 10 dalam bahasa Arab. Kaidah bilangan 3 sampai 10 berbeda dengan kaidah bilangan 1 sampai 2. Ciri-ciri dalam bilangan 3 sampai 10 yaitu yang pertama, letak adat di depan dan ma'dud terletak setelah adat. Yang kedua, ma'dud dibuat isim jamak. Yang ketiga, adat menyelisih ma'dud. Apabila ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya mu'annas, dan begitu sebaliknya. Yang keempat, ma'dud berkedudukan jar. Dan yang terakhir, cara mengetahui ma'dud mudzakkar atau mu'annas ditentukan dari bentuk mufradnya. Contoh bilangan 3 sampai 10 yang mudzakkar. Angka 3 sampai 10 tidak berujung tak marbutoh. Contohnya pada tholibatin adalah mu'annas karena apabila kita ubah ke bentuk mufrad atau tunggal, maka dia menjadi tholibatun. Dan selanjutnya contoh bilangan 3 sampai 10 mu'annas, di mana angka 3 sampai 10 berakhiran tak marbutoh. Contohnya pada tulabun adalah isim jamak dan ia adalah mudzakkar. Pada angka 3 sampai 10 dalam bahasa Arab mengikuti kaidah mudhof dan mudhofun ilaih, di mana mudhof tidak boleh bertanwin dan mudhofun ilaih berharokat kasroh tanwin. Pada contoh salasu tholibatin, salasu termasuk kaidah mudhof dan dia adalah angka terletak di depan dan mudhof tidak diberi tanwin. Selanjutnya pada tholibatin berkaidah mudhofun ilaih, yaitu kata yang terletak setelah angka menjadi mudhofun ilaih dan harus selalu bertanwin. Ketentuan adat ma'dud bilangan 11 dan 12. Puluhan satuan dan bilangan ma'dudnya semuanya harus sama. Apabila ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya terdiri dari satuan dan puluhan yang harus sama. Kaidah bilangan 13 sampai 19, satuan menyelisih ma'dud. Apabila ma'dud mu'annas, maka satuannya harus mudzakkar. Puluhan dan ma'dud harus sama. Apabila ma'dud mu'annas, maka puluhannya mu'annas. Contohnya, asyrun menjadi asyarun, huruf shin diberi harokat, dan asyaratun menjadi asyratun, huruf sin disukunkan. Harokat satuan dan puluhan ialah fathah dan ma'dud dan berharokat fathah. Kaidah yang selanjutnya, ma'dud sebagai tamyiz. Baik, selanjutnya adalah bilangan puluhan. Bilangan puluhan di dalam bahasa Arab disebut uqud.
Ukut ini terdiri dari angka 20, 30, 40, sampai 90. Bilangan puluhan berlaku pada mudzakkar maupun muannas dan diberi tambahan alif di ujungnya pada kata yang berharokat tanwin fathah kecuali pada ta marbutoh dan hamzah. Ketentuan a'dadnya adalah 1. Hukum mu'rab sesuai tarkib. 2. Tanda i'rabnya sebagaimana pada jamak mudzakkar salim. Kemudian ketentuan ma'dudnya adalah 1. Ma'dud berupa mufrad. Kedua, dibaca nasab atau berharokat tanwin fathah. Ketiga adalah berkedudukan sebagai tamyiz. Contoh di dalam kalimat seperti ini. Aishruna thaliban itu mudzakkar, aishruna thalibatan itu untuk muannas. Kemudian untuk a'dad ma'dud pada angka 31 sampai 99 itu sama dengan bilangan-bilangan sebelumnya, yaitu 21 sampai 29, tinggal dicermati. Selanjutnya yaitu bilangan ribuan dalam bahasa Arab, 1000, 2000, 3000, dan seterusnya. Bilangan 1000 atau alfun, aturan untuk a'dad 1000 yang pertama berhukum mu'rab sesuai tarkibnya. Yang kedua, tanda i'rab mengikuti tanda i'rab pada isim mufrad. Untuk aturan ma'dudnya 1000 yaitu yang pertama berupa isim mufrad, yang kedua sebagai mudhafun ilaih, dan yang ketiga dibaca jar. Selanjutnya itu bilangan 2000 atau alfani atau alfaini. Aturan a'dad pada bilangan 2000 adalah berhukum mu'rab sesuai tarkibnya. Selanjutnya tanda i'rabnya sebagaimana tanda i'rab pada isim tasniyah. Selanjutnya adapun aturan untuk ma'dud 2000 adalah yang pertama berupa isim mufrad, yang kedua sebagai mudhafun ilaih, dan yang ketiga dibaca jar seperti contoh pada berikut. Selanjutnya yaitu bilangan 3000 sampai 9000. Kaidah ada pada 3000 sampai 9000 seperti kaidah pada 3 sampai 9. Yang pertama, bilangan yang pertama atau 3 sampai 9 harus muannas disebabkan bentuk alfun merupakan mudzakkar. Yang kedua, bilangan yang pertama atau 3 sampai 9 merupakan mu'rab sebagaimana tarkibnya dengan menggunakan tanda i'rab isim mufrad. Selanjutnya, bilangan ribuan merupakan mudhaf ilaih dan beri'rab jar. Dan yang terakhir, bilangan ribuannya berupa isim jamak. Dan aturan ma'dud pada 3000 sampai 9000 seperti aturan ma'dud pada bilangan 2000 dan 1000. Ada dua cara untuk menyusun bilangan dalam bahasa Arab yang terkait dalam ribuan. Yang pertama, bilangan besar didahulukan ribuan, ratusan, satuan, lalu puluhan. Dan yang kedua, bilangan kecil didahulukan. Yang pertama ditulis dari satuan, lalu puluhan, lalu ratusan, dan selanjutnya ribuan. Besar. Baik, demikian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.